Jika kita memiliki amalan kebaikan, sudah mulai baik, sekali lagi, jangan soleh sendirian. Lihat keluarga. Sebelum keluar, cek keluarga dulu. Cek keluarga. Ya. Kadang-kadang begitu perhatian kepada yang jauh, yang dekat nggak pernah dilihat. Saya ingin tanya, apakah Bapak kesini salat subuh itu, sudah mengingatkan teman, kadang-kadang telepon-telepon, bagi jadwal sebelumnya, anak sendiri dikasih tahu nggak? Diajak nggak gitu? Dibangunkan nggak? Ya. Ada seorang ibu mengadu di Timur Tengah tentang anak yang sulit bangun untuk menunaikan salat subuh. Kata syekhnya, bagaimana kalau terjadi kebakaran? Saya akan seret dia dari rumah keluar. Saking sayangnya saya pada anak saya, diseret keluar. Kata syekhnya, ketahuilah bahwa api neraka itu lebih dahsyat dibandingkan dengan api dunia. Api neraka lebih dahsyat dibandingkan api dunia. Ya. Demikian juga dengan ibu. Ya, yang sering berbagi tentang hijabnya, tentang penampilannya, baiknya, share statusnya. Jangan-jangan anaknya belum berhijab. Atau belum diperhatikan. Mari cek. Ya. Sahabat saja yang sangat dekat dengan Nabi, amalannya banyak, luar biasa. Bahkan sebagian di antara mereka, nanti yang kita lihat ini, ada di antara mereka yang langsung dijamin dengan lisan Nabi. Masuk surga tanpa hisab. Masya Allah. Itu pun masih peduli dengan lingkungannya, masih dilihat juga. Ya. Maka bagaimana dengan orang yang bukan sahabat, jauh dari Nabi, belum jelas surganya? Ya, apa yang Anda harapkan ketika senang di dunia? Lihat cucu, ketawa, diajak jalan-jalan, lihat-lihat sana-sini, dipangku-pangku, di akhirat terpisah. Karena ternyata saat dia tumbuh dewasa tidak pernah dipersiapkan. Ya. Ribut, rebutan warisan, ya, rebutan harta macam-macam, karena banyak peninggalan. Padahal Nabi Yakub saja saat mau meninggal dunia, itu bukan harta yang dipikirkan pertama kali. Bukan harta, tapi dikumpulkan anak-anaknya, diarahkan supaya mereka saat bapaknya wafat bisa kenal dengan Allah. Bukan harta dulu sebenarnya, bukan itu. Ya. Quran surah Al-Baqarah 132 itu. Ya. Sampai 133. Am kuntum syuhada'a idh hadara Yaqub al-mautu idh qala li banihi madza ta'buduna min ba'di. Pernah enggak, kata Allah, kalian saksikan, pelajari kisah Yakub dengan keluarganya, anak-anaknya, ketika merasa akan hadir kematian pada dirinya, beliau pastikan bukan hartanya dulu. Dikumpulkan anak-anaknya, dipastikan kalau bapak wafat nanti, bagaimana keadaan kalian, katanya. Mau nyembah apa? Bagaimana ibadah kalian? Jawabannya akan terapkan. Na'budu ilaha wa ilaha abaika. Jangan khawatir. Apa tinggalkan kami pun, untuk kami pulang duluan. Kami akan pastikan kami selalu taat kepada Allah. Kami menyembah Tuhannya Bapak, Tuhan kakek kita, dan seterusnya. Tidak ada yang paling indah ketika Anda dalam sakit luar biasa. Lalu anak Anda datang kemudian mendoakan. Bagaimana nanti kalau Papa pulang? Jangan khawatir, Pak. Doa Anda akan terus bersama Bapak. Salat tidak akan Anda tinggalkan. Tahajud akan Anda tunaikan. Baca Quran akan Anda lakukan. Kalau perlu Anda akan menghafal Quran supaya bisa memberikan mahkota kepada Bapak. Bagaimana perasaan Anda? Ya, dibandingkan dengan biaya keluar tapi doa tidak mengalir. Ya, harta bertambah tapi salat tidak bisa dilakukan. Ya, Anda hanya akan tangisi investasi yang tidak berguna itu. Ingat ya, Quran sudah memberikan pilihan. Ada seorang bapak berpisah dengan anaknya. Demikian selanjutnya. Bapak ke surga, anak ke neraka. Situasi lain, anaknya ke surga, bapak ke neraka. Ya, bahkan ada seorang ayah yang nabi, rasul, anaknya ke neraka. Ya, tapi yang paling menarik, bapaknya menjadi musuh nabi yang paling luar biasa. Anda hafalkan dan bahkan dilaknat oleh sementara umat Islam pada umumnya. Ya, sering dikisahkan keburukannya. Bukankah saat dikisahkan keburukan jadi pelajaran, bertambah keburukan dia sendiri? Ya, Abu Jahal. Ya, Abu Jahal bukan bodoh, dia pintar, saking liciknya bisa menipu banyak hal. Tapi kepintarannya tidak menjadikan dia dekat dengan Nabi. Ya, kepintarannya tidak menjadikan dia mau menerima hidayah. Makanya disebut kalau ada orang paling bodoh, ini bapaknya. Ya, pintar kok nggak digunakan gitu. Ya, dan itu ada turunannya tuh. Orang-orang kalau dalam urusan dunia cepat sekali logikanya masuk, muncul, encer sekali. Tapi kalau dipakai urusan akhirat jadi buntu seakan-akan. Ya. Kalau urusan dunia tuh banyak sekali cepat, logikanya tuh dalam luar biasa. Dipakai akhirat, kok tiba-tiba terhenti gitu. Ya. Nah, kalau ada orang bodoh, itu Abu Jahal. Mungkin bapaknya, ya, di antara itu semua. Tapi anaknya, Masya Allah, jadi pejuang, penunggang kuda paling hebat, pasukan paling berani, yang mengorbankan jiwanya, yang mengatakan bahwa, Masya Allah, saya sudah banyak kekurangannya, maka saya akan tebus dengan diri saya. Dibelah itu pasukan musuh, datang dengan beraninya, mengobarkan kekuatan umat Islam, sampai syahidnya. Masya Allah, dalam keadaan sedang sekaratnya, dibawakan oleh prajurit, ya, minuman, untuk memberikan dahaga dari kehausannya. Masya Allah, apa yang terjadi begitu akan diberikan air minuman, dia lihat sebagian dari sahabatnya belum minum, tolong berikan kepada teman saya.
Ketika diberikan yang ini merasakan bagaimana perasaan Ikrimah, berikan pada teman saya yang lain. Berikan pada teman saya yang lain. Diputar-putar sampai Ikrimah meninggal, si fulan meninggal, si fulan meninggal, tanpa ada satupun yang minum di balik itu. Tanpa ada satupun yang minum. Ya, hati-hati. Seorang sahabat saja mengorbankan jiwanya, di akhir masih hayatnya masih memikirkan orang lain. Maka bagaimana dengan orang hidup yang saking sayangnya Allah dikasih amalan, dikasih banjir. Kelihatan tetangganya dalam kesulitan, kelihatan ada yang bawa-bawa, malah direkam juga. Dimasukin ke internet, berita update hari ini. Di Bekasi terjadi banjir. Dikasih amalan di depan mata, nggak dikerjain juga. Kurang apa lagi baiknya Allah? Ya, ayo coba cek ya. Kembali ke rumah. Bahkan mungkin diperlihatkan anak-anak orang lain dibawa ke masjid supaya anak kita itu bisa disemangati. Kalau sudah anak orang lain dibawa di hadapan mata kita, diperdengarkan bacaannya, belum juga semangat kita melihat anak keluarga kita. Mesti dengan cara apa lagi kita sedorong? Ya. Baik, nggak usah tunjuk anak orang lain ya. Nggak usah tunjuk anak orang lain. Anak diri sendiri aja, ya, anak pribadi, lihat keluarga besar, lihat seluruhnya. Ya, Masya Allah.